Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Orang tua siswa kami dimanapun Anda berada, para orang tua murid yang hari ini anak-anaknya sedang melakukan daring, yang belum bisa melakukan tatap muka di sekolah biasa, sekolah formal, yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh situasi dan kondisi sekarang ini merupakan hal yang paling berat bagi orang tua. Di samping mencari nafkah, kita juga menjadi tulang punggung utama untuk melakukan pengasuhan, pendidikan untuk anak-anak kita. Meskipun kita tidak memiliki basic guru, tapi mau tidak mau kita harus bisa menjadi sekolah pertama bagi anak-anak kita. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfa'tum min khair falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masyakin wa banis sabil wa ma taf'aluna min khair fa innallaha bihi alim. Yang artinya bagaimana tentang anak-anak berbakti kepada orang tuanya. Dan ini tidak luput dari pola asuh yang kita berikan kepada anak-anak semasa mereka berada di dalam pendidikan. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ini, yang ayat 215, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Yas'alunaka, ya, apabila mereka bertanya kepadamu, kepada siapa ini? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yas'alunaka madza yunfikun, tentang apa yang harus mereka kerjakan, mereka infakkan. Yas'alunaka madza yunfikun, tentang apa yang harus mereka infakkan. Qul, Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, katakanlah, qul ma anfa'atum min khair, agar mengimpakkan harta apa saja yang kamu impakkan. Falil walidain, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua. Berarti kita memberi kepada orang tua itu adalah bahagian dari impak kita juga. Wal aqrabin, dan para kerabat, tetangga, kiri kanan, kerabat, kaum famili. Wal yatama, para anak-anak yatim. Wal masyakin, dan orang-orang miskin. Wa banis sabil, orang-orang yang dalam perjalanan, yang berjuang di jalan Allah, ya. Wa ma taf'aluna min khair, dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan, fa innallaha bihi alima, maka sesungguhnya Allah mengetahui atas segala hal itu. Para orang tua siswa kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika anak kita dewasa, kita berharap mendapatkan anak-anak yang bisa mengasuh kita di masa tua kita. Orang Batak bilang, molo matua sogo tau, ketika nanti saya sudah tua, kodo namano guno guau. Anaklah yang diharapkan bisa memapah kita, membantu kita, menafkahi kita. Para orang tua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak semua orang tua mengalami nasib yang sangat beruntung. Banyak para jompo yang anaknya menitipkan orang tuanya di tempat-tempat jompo.
anaknya tidak berkenan untuk mengasuh orang tuanya. Masih mending. Yang lebih parah adalah membiarkan orang tuanya terlantar, tinggal di gubuk reot. Itu yang kami jalani. Ada anaknya, ada, tapi tidak peduli. Ini tentunya Bapak Ibu ada hukum sebab akibat. Setiap saat kita mendoakan agar dikaruniai anak-anak yang soleh dan soleha. Tapi saya bertanya kepada kita, apakah kita sudah melakukan hal-hal terbaik yang mengarahkan anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha? Bapak Ibu, pengasuhan yang kita berikan ini adalah menjadi dampak yang nyata untuk karakter anak di masa mendatangnya. Saya pernah melihat di on the spot 7 manusia yang dibesarkan oleh hewan. Kalau mungkin film, kita pernah menonton film Tarzan yang dia hidup besar bersama hewan, dan perilakunya tidak jauh seperti hewan. Ada di on the spot. Coba lihat ini. Ada 7 manusia yang dibesarkan oleh hewan. Kita saksikan bersama. Kisah yang pertama adalah tentang seorang bocah bernama Oksana Malaya yang lahir 4 November 1983. Pada usia 3 tahun, Oksana diasingkan oleh orang tuanya yang tidak bertanggung jawab di sebuah kandang anjing di belakang rumahnya. Selama 5 tahun atau sebelum ditemukan orang lain pada usia 8 tahun, Oksana hidup tanpa orang tua dan hanya ditemani oleh anjing-anjing yang merawatnya di kandang tersebut. Saat ditemukan pada tahun 1991, gadis kecil Ukraina ini berbeda dengan anak atau manusia pada umumnya. Perilaku dan nalurinya seperti binatang anjing yang selama 5 tahun memeliharanya. Oksana tidak bisa bicara, tapi hanya menggonggong. Cara berjalannya pun mirip anjing, yaitu merangkak. Dia pun selalu mengendus pada setiap makanan yang akan dimakannya. Oksana juga hanya tahu bagaimana cara mengekspresikan iya atau tidak. Akibat ikatan yang kuat dengan anjing-anjing yang memeliharanya, para dokter seperti yang disiarkan dalam acara dokumenter televisi di Inggris dan di Portugal mengatakan, Oksana akan sulit menjalani rehabilitasi untuk dikembalikan pada kehidupan normal. Pada tahun 1989, saat menggembalakan kerbau di sepanjang tepi hutan di Kamboja, Rokom Pengjeng yang masih berusia 8 tahun menghilang secara misterius. Setelah 18 tahun, atau tepatnya pada tahun 2007, seorang warga melihat seorang wanita telanjang menyelinap di sekitar rumahnya untuk mencuri beras. Wanita itu kemudian diidentifikasi sebagai Rokom Pengjeng yang telah lama menghilang. Setelah ditemukan, pihak keluarga berusaha mengejarkan kembali Rokom agar bisa berbaur di masyarakat. Namun usahanya itu gagal. Rokom tidak mampu belajar bicara. Dia pun lebih suka merangkak daripada berjalan. Menolak mengenakan pakaian dan selalu berusaha melarikan diri dari keluarganya untuk kembali ke hutan. Melihat perilakunya tersebut, diperkirakan selama menghilang, Rokom dibesarkan atau sering berinteraksi dengan hewan liar. Berikutnya kisah anak kecil yang dibesarkan hewan di Uganda. Setelah melihat ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri, Jones Bunya yang berumur 4 tahun menjadi trauma dan lari ke hutan. Dia dilaporkan dibesarkan oleh sekumpulan monyet vervet hingga ditemukan pada tahun 1991. Jones Bunya sendiri dilahirkan pada pertengahan tahun 1980-an. Seperti yang sering terjadi ketika anak-anak liar ditemukan, Jones Bunya pun enggan ditolong oleh penduduk desa. Tak hanya itu, dia pun ditolong oleh sekelompok monyet yang melempari penduduk dengan ranting-ranting pohon. Jones Bunya pun akhirnya bisa diambil dari monyet-monyet tersebut dan dibawa ke panti asuhan di Kamuzinda, 100 mil dari ibu kota Uganda, Kampala. Selama 8 tahun terakhir, John telah diajarkan untuk berbicara dan bernyanyi. Beberapa waktu lalu, John bahkan telah bergabung dengan kelompok paduan suara anak-anak Afrika yang tiba di Inggris untuk melakukan tur selama 3 minggu. Mungkin, kisah berikut ini merupakan cerita yang paling terkenal di antara cerita tentang anak-anak liar yang hidup di hutan dan dibesarkan oleh binatang. Cerita tentang Victor of Aveyron bahkan dibuat filmnya dengan judul L'Enfant Sauvage. Meski asal-usulnya masih misteri, namun banyak yang percaya jika Victor menghabiskan masa kanak-kanaknya sendirian di hutan. Pada tahun 1920 di Midnapore, India,
Dua orang anak perempuan yang berumur 8 tahun dan 18 bulan ditemukan di sarang serigala. Kisah tersebut dipublikasikan pada tahun 1926 oleh pendeta Joseph Amrito Lalsi yang mengatakan bahwa dua gadis itu diberikan kepadanya oleh seorang pria yang tinggal di hutan dekat desa Godamuri di distrik Midnapore, sebelah barat Kalkuta. Namun, kemudian dia meralat pernyataannya dan mengklaim telah menyelamatkan gadis-gadis itu dari sarang serigala. Yang pertama, nih. Seorang gadis yang dibesarkan oleh anjing. Dia akhirnya di masa besarnya lebih nyaman hidup bersama anjing. Cara makannya seperti anjing. Ini dia. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Akhirnya kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan, bersabda bahwa setiap anak itu sesungguhnya dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Orang tuanya lah yang membuat ia Nasrani, Majusi, ataupun Yahudi. Sekarang kembali ke tangan kita. Anak kita ini mau kita jadikan seperti apa, itu yang akan kita petik. Ketika hari ini bapak dan ibu mengatakan lelah untuk mengasuh dan mendidik anak-anak ini karena masih bekerja lagi, mengeluh kita segala macam, jangan sesalkan bapak ibu. Nanti ketika Anda sudah tua, anak pun akan sibuk mengeluh. Dengan kesibukannya mau mengurus orang tua lagi, katanya akhirnya dia menelantarkan Anda. Jangan sesalkan lagi itu. Karena seperti apa perlakuan yang kita berikan hari ini, itulah yang akan kita tuai. Hari ini Anda merasa pelit untuk mengorbankan materi untuk anak yang tujuannya adalah untuk pendidikan dia yang lebih baik, maka jangan sesalkan nanti Bapak Ibu ketika anak merasa rugi untuk mengeluarkan uangnya untuk Anda di masa tua Anda. Namun ada orang tua yang menyalahkan kasih sayang itu salah menggunakannya. Dia memberikan apa yang diinginkan anak, bukan apa yang dibutuhkan anak. Saat ini di masa pandemi COVID-19 ini yang paling dibutuhkan anak adalah pendampingan. Pendampingan, pendidikan, pengasuhan anak. Tidak bisa kita biarkan anak langsung belajar sendiri di handphone ini, karena di sini ibarat pisau bermata dua. Harus kita dampingi. Dan memang anak saat ini tidak bisa belajar tatap muka di sekolah karena sangat beresiko untuk penularan COVID-19. Maka mereka belajar lewat handphone ini. Harus ada pendampingan. Bapak Ibu tidak bisa mendampinginya, maka serahkan orang yang amanah untuk mendampingi pembelajaran anak. Ya. Korbankan harta Anda untuk membayar orang yang mendampingi ini. Kalau Anda fokus untuk mencari nafkah, maka itu adalah bahagian dari nafkah anak. Mendapatkan pendampingan, pengasuhan positif, mendapatkan lingkungan yang baik. Bayangkan Bapak Ibu, kita lihat sekarang ini, saya lihat anak-anak banyak berkeliaran di luar sana, tidak menentu, akhirnya mereka kumpul-kumpul, masih SD sudah ngelem. Mau jadi apa generasi kita ini? Setelah bandel nanti baru Bapak Ibu antarkan dia ke pesantren. Pesantren itu bukan tempat untuk membaikkan yang bandel. Ya, tambah bandel dia Bapak Ibu. Bayangkan bersama Anda saja dia sholat wajib saja susah. Kemudian dia dimasukkan di pesantren yang mengharuskan dia harus bangun tengah 4 tahajud. Apa dia tidak berontak? Ingat, kita harus menggunakan logika kita. Kalau ingin mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha, jangan lalai. Mulai dari usia dini, usia TK, SD-nya dampingi, SD. Sampai nanti di pesantren pun tetap dampingi.
Habis itu masa pubertasnya, dampingi lagi sampai dia dewasa mulai turun. Masa pubertasnya, masa penentangnya baru. Bapak Ibu, insya Allah akan Allah berikan kepada kita anak-anak yang soleh dan soleha kalau kita berikhtiar untuk mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Dunia ini adalah tempat perjuangan. Apa perjuangan kita yang sesungguhnya? Adalah mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha ini. Ketika Allah sudah mengkaruniakan kita anak, manfaatkan. Banyak di luar sana menghabiskan uang berpuluh-puluh juta untuk mendapatkan anak. Ya, hanya untuk mendapatkan anak, pergi ke sana kemari menghabiskan uang puluhan juta hanya untuk mendapatkan anak. Ketika Allah mengkaruniakan kita anak-anak, pergunakan amanah yang Allah berikan itu untuk mengasuh mereka agar anakmu ini tidak menjadi laknat bagimu. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.